salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, perayaan atau peringatan Kuan Im yang saat ini saya katakan paling besar ya, dilihat dari persembahan-persembahan dan juga mungkin paling banyak yang mengikuti ya, karena di live streaming mungkin. Kalau dulu kita perayaan-perayaan hanya yang hadir saja yang bisa menyaksikan, di zaman corona ini justru kita mempunyai hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang ada di wihara, di tempat-tempat ibadah bisa dikenal, bisa dilihat secara luas ya, dengan biaya yang ringan. Zaman dulu juga ada siaran langsung TV, tapi biayanya kan mahal. Ini siaran langsung dengan biaya yang kecil lewat live streaming ini. Jadi segala kesulitan, segala kendala-kendala yang ada ini ternyata ada hikmahnya. Kalau dulu kita pegang HP, pegang laptop itu ya hanya untuk itu saja. Dengan adanya corona itu ternyata penggunaan HP, penggunaan laptop luar biasa banyaknya, baru kita tahu di saat kondisi pandemik seperti saat ini ya. Ini di sini perayaan yang saya lihat cukup besar, cukup banyak persembahan-persembahan. Namun ada di tempat lain. Kalau biasanya perayaan itu diikuti oleh ribuan orang, di saat pandemik ini diikuti hanya beberapa orang saja. Saya baru pulang dari Kenjeran Sanggar Agung. Biasanya tiap tahun selama kurang lebih 3 kali mengundang para biku dan para umat yang mengikuti perayaan yang yamkeng itu ribuan. Namun karena kondisi corona ini ya, itu jadwalnya biasanya malam hari, dirubah jadi sore hari jam 3 tadi saya baru yamkeng di Sanggar Agung. Yang mengikuti tidak seberapa ya. Dan juga kenapa diadakan siang, biasanya malam, karena juga pengurus pengelola mempertimbangkan protokol kesehatan, karena tidak boleh terlalu banyak dihadiri oleh orang banyak. Namun juga saya lihat sekalipun yang hadir itu tidak banyak, persembahan-persembahan di altar itu cukup penuh, cukup banyak juga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, hari ini ya, ini adalah hari hanya di mana diperingati Kuan Im Posat Mosat mencapai pencerahan atau kesempurnaan. Di antara bodhisattva-bodhisattva yang dikenal di dalam agama Buddha, di antara para makhluk-makhluk suci yang dikenal di dalam agama Buddha, selain Buddha Sakyamuni atau Siddhartha, di dalam agama Buddha Mosat ini, terutama di kalangan masyarakat Buddhis yang mengikuti tradisi Mahayana dan Tantra. Namun saya lihat dan saya baca beberapa buku-buku Buddhis maupun buku-buku Tridharma, ternyata pengaruh Kuan Im ini bukan saja di kalangan umat Buddha, di aliran yang lain juga cukup banyak. Di aliran To, di aliran Konghucu, Tridharma ternyata juga pengaruhnya itu cukup besar sekali. Kenapa? Di antara bodhisattva yang pengaruhnya besar sekali Kuan Im ini, karena banyak sekali umat yang telah merasakan mujizat, telah merasakan pertolongan, telah merasakan bimbingan dari Kuan Im Posat Mosat ini. Ada satu kelebihan yang saya amati ya. Kalau di tempat lain itu meminta dan memohon itu harus masuk agama itu ya, harus menjadi pengikut agama itu. Namun di dalam pengikut Kuan Im ini tidak ada keharusan kita harus beragama Buddha. Ini saya buktikan ketika saya tugas di beberapa wihara-wihara yang ada altar Kuan Im-nya, yang berdoa, yang memohon bimbingan dari Kuan Im Posat Mosat, ternyata bukan saja umat Buddha, umat agama lain itu juga cukup banyak. Dan mereka datangnya bukan sekali 2 kali, beberapa kali. Ini membuktikan bahwa banyak doa-doa dan harapan-harapan dari mereka-mereka yang tertolong, yang terkabul berkat kekuatan doa dari Kuan Im Posat Mosat ini. Kalau mereka datang sekali,
doanya tidak berefek, ya, saya yakin akan kapok. 2 kali akan kapok, namun beberapa kali. Ada yang tidak mempunyai keturunan, berdoa akhirnya mempunyai keturunan. Ada yang sakit parah sudah berobat kemana-mana, berdoa di altar Kuan Im dengan minum air tapeju juga, ternyata juga banyak juga. Dan juga ada yang cerita tentang kenakalan anak-anaknya, cucu-cucunya, setelah berdoa kepada Kuan Im ternyata ditolong, dijawab oleh Kuan Im Pusat Mohosat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kenapa Kuan Im Pusat Mohosat selalu mendengarkan, menjawab doa-doanya? Karena memang beliau mempunyai tekad suci. Tekad suci tadi kita sudah baca bersama-sama, bahwa beliau bisa bermanifestasi, bisa mewujudkan diri dalam beberapa wujud. Ya, bodhisattva atau para Buddha mempunyai janji-janji suci. Yang saya ketahui, misalnya saja Buddha Amitabha, itu janjinya, sumpahnya sebanyak 48. Ya, yang paling mudah, yang paling kita ingat itu barang siapa menyebut nama Amitabha Buddha, itu seolah-olah, ya, gampangnya kita sudah mempunyai tiket, sudah mempunyai tanda masuk ke alam surga. Minimal kita bisa mengucap 10 kali saja. Itu salah satu janji. Maka di antara janji-janji itu yang paling diingat, ya, ini melafal, melantunkan namo Amitabha ini. Ini juga ada kaitannya dengan Kuan Im Pusat Mohosat, ya. Kita mengikuti ajaran Kuan Im Pusat Mohosat, juga muaranya bisa terlahir di alam surga Sukawati. Kemudian janji baik saja guru, Buddha pengobatan, Buddha penyembuhan, ini kurang lebih ada 12, ya. Itu juga hampir sama, barang siapa menyebut, mengulang namanya, Namo Socayan Soyo Sefu dengan penuh keyakinan, itu penyakit-penyakit, ya, itu juga bisa mengalami kesembuhan. Kemudian Kuan Im Pusat Mohosat ini sudah tidak bisa diragukan lagi, bukan saja puluhan, ratusan, bahkan jutaan penduduk dunia, bukan saja penduduk dunia, di alam-alam yang lain, alam-alam yang tidak kelihatan, itu pun juga mendapat bimbingan dan pertolongan Kuan Im Pusat Mohosat. Pada kesempatan ini kita bersama-sama memperingati, mempersembahkan dupa dan lilin dengan satu harapan, Kuan Im Pusat pun akan mendengarkan doa dan keluh kesah kita yang kurang lebih 3 bulan 4 bulan ini kita dihantui kecemasan, ketakutan adanya penyebaran wabah virus corona COVID-19. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dan semoga benar-benar terjadi mujizat Kuan Im Pusat Mohosat akan dirasakan oleh Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang ikut, yang berdana, yang berpartisipasi maupun yang tidak. Semoga Kuan Im Pusat Mohosat akan mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kita, sehingga kita segera mungkin bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul kembali di wihara, dan bisa bekerja kembali seperti sedia kala. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tidak perlu diragukan lagi kemampuan dari Kuan Im Pusat Mohosat ini, bahwa beliau setelah mencapai penerangan sempurna, mampu melipat gandakan diri, memperbanyak diri, ya, mampu memberikan mantra-mantra. Salah satu mantra yang kita baca tadi adalah Tapeju, itu mengandung kurang lebih 84, ya, nama Bodhisattva Mahasattva. Diceritakan di dalam teori Buddhis Mahayana, keampuhan kesaktian dari mantra Tapeju itu sangat luar biasa. Tadi kita sudah membaca sebanyak 5 kali. Kemudian juga mantra Tapeju Indara Marabaya dan Malapetaka. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun yang tidak hadir, yang ikuti lewat live streaming ini, berharap mujizat dan pertolongan itu benar-benar terjadi. Semoga malah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati segenap para umat yang hadir langsung di Wihara Budayana Dharma Wira Center, di Wihara Lama,
dan kita bisa melihat di depan altar Kuan Im itu kita bisa melihat ada beberapa sajian-sajian buah, bunga, kemudian kue, dan juga ada persembahan pelita, ada persembahan bunga. Ini adalah dalam rangka memperingati Kuan Im Pusat Mosat mencapai pencerahan. Seperti kita ketahui di dalam Sangga Agung Indonesia dan Majelis Budayana bahwa kita bisa belajar dari 3 tradisi besar yang berkembang, yaitu tradisi Theravada, tradisi Mahayana maupun tradisi Tantra. Dari masing-masing tradisi ini ada perbedaan, namun juga lebih banyak persamaan-persamaan. Kita juga mengenal di masing-masing tradisi ada beberapa makhluk-makhluk suci, ada bodhisatwa-bodhisatwa yang di samping Sakyamuni Muda yang dipuja, namun juga ada bodhisatwa-bodhisatwa yang lain yang setiap tahunnya diperingati hari-hari besarnya. Hari-hari besar Kuan Im Pusat Mosat di dalam setahun diperingati di Wihara Budayana Dharmawira Center di Panjang Jiwo, Surabaya ini diperingati sebanyak 3 kali dari beberapa hari besar itu. Yang pertama kita peringati di bulan 2 tanggal 19, kita peringati sebagai hari Senjit, hari kelahiran Mahabodhisatwa Avalokitesvara atau Kuan Im Pusat Mohosat. Kemudian yang kedua di bulan 6 tanggal 9 bulan ini kita peringati sebagai hari pencerahan, hari kesempurnaan dari Bodhisatwa Avalokitesvara. Dan yang ketiga di bulan 9 di tanggal yang sama yaitu tanggal 19 kita peringati sebagai hari Kuan Im Pusat Mosat menjadi seorang bikuni atau meninggalkan keduniawian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kenapa di wihara-wihara Budayana maupun Mahayana maupun di tempat yang lain Tridharma misalnya, sesosok Kuan Im Pusat Mosat ini sangat menonjol sekali. Ada di tempat-tempat ibadah agama Buddha yang altar Kuan Im ini diletakkan sebagai altar utama. Dan juga di situ banyak sekali, di samping satu rupang, juga ada rupang-rupang dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang ukuran besar, sedang, sampai yang kecil. Di samping patung, di samping rupang, kita juga bisa melihat beberapa figur Avalokitesvara dalam bentuk gambar. Dan juga dari rupang, dari gambar-gambar patung-patung itu ada beberapa posisi-posisi, ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam sikap-sikap tertentu. Kurang lebih ada 33 perwujudan dari Kuan Im Pusat Mosat ini. Banyaknya perwujudan dari Avalokitesvara atau Kuan Im Pusat Mosat ini membuktikan atau ingin menggambarkan bahwa Avalokitesvara Bodhisatwa Mahasatwa ini sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan umat Buddha khususnya. Di dalam janji prasetyanya Avalokitesvara Bodhisatwa Mahasatwa selalu mendengar doa dan harapan-harapan, selalu mendengar jeritan ratapan makhluk-makhluk yang sedang menderita. Maka tidak mengherankan, terutama di saat hari-hari besar Kuan Im Pusat Mosat ini, banyak sekali umat Buddha dan para simpatisannya berbondong-bondong untuk datang ke tempat-tempat ibadah agama Buddha, di wihara-wihara maupun di kelenteng, untuk menyatakan sujud, menyatakan hormat kepada Bodhisatwa Mahasatwa ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, gambarnya dipindah. Ada satu pelafalan yang sangat singkat, yaitu
Namo tape kwan sein posa. Namo takwe kwan sein posa ini adalah doa yang sangat singkat, merupakan doa yang sering diucapkan oleh umat Buddha dan para simpatisannya, baik itu di depan altar maupun di saat ada buku-buku Kwan Im. Ini sudah tidak asing lagi Bapak bagi kita semua umat Buddha. Melafalkan namo Kwan Im makna bahwa kita memohon berkah dan pelindungan dari Kwan Im Pusat Mohosat. Arti dari namo tape Kwan Sein Pusat secara harafiah atau secara mudah dapat kita maknai demikian, yang artinya terpujilah Bodhisattva Kwan Sein yang maha kasih dan maha welas asih. Terpujilah adalah sebuah pujian kepada makhluk suci, yaitu Kwan Im Pusat Mohosat yang maha kasih dan maha welas asih. Kenapa mendapat predikat maha? Karena di dalam setiap kehidupannya selalu memberikan berkahnya, selalu memberikan kasih dan welas asihnya, tidak henti-hentinya mencurahkan berkah pelindungan kepada semua makhluk yang berharap pertolongan dan bimbingannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di dalam umat Buddha melafalkan atau memohon berkah dari Kwan Im Pusat Mohosat ini ada beberapa sarana-sarana yang lazim, yang biasa kita lihat. Ketika para umat datang ke altar-altar Kwan Im, ada yang membakar dupa dengan harapan dengan membakar dupa Kwan Im Pusat Mohosat memberikan berkah pelindungannya. Namun demikian Bapak Ibu saudara sekalian, membakar dupa atau mempersembahkan dupa mempunyai filosofi yang tinggi dalam kehidupan umat Buddha. Dupa kalau dibakar baunya harum. Ini sebagai suatu pelajaran keharuman seseorang yang menjalankan kebajikan. Ada juga jumlah-jumlah tertentu yang dibakar ketika umat Buddha berdoa di hadapan altar Kwan Im Pusat Mohosat. Yang umum yang sering saya lihat jumlahnya 3. Ada yang memaknai dari 3 jumlah ini mewakili menghormat kepada Buddha, menghormat kepada Dharma, dan menghormat kepada Sangha. Di samping membakar dupa atau mempersembahkan dupa, ya, yang menyebarkan keharuman, ini juga guys simbol simbolik bahwa dupa kalau dibakar ada asapnya, kemudian asapnya naik. Ini sebagai simbol menaikkan doa-doa, permohonan-permohonan kepada Kwan Im Pusat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping mereka mempersembahkan dupa, namun juga ada sarana-sarana yang lain yang sering dibawa oleh umat Buddha. Ada yang membawa buah. Ini juga sebagai simbol juga bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu akan berbuah. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya juga akan membuahkan kebaikan. Kalau kita melakukan perilaku yang tidak baik, tidak terpuji, yang jahat, juga akan membawa keburukan-keburukan maupun tindakan ketidakberuntungan bagi kita nantinya kalau kita menanam kejahatan-kejahatan. Ada lagi yang mempersembahkan kue sebagai simbol kemakmuran, dengan harapan telah kita mempersembahkan Kwan Im Pusat Mohosat atau para bodhisattva-bodhisattva senantiasa memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi keluarga kita. Ada lagi yang mempersembahkan bunga sebagai simbol keindahan. Kita memberikan keindahan, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang layak dipandang oleh seorang bodhisattva mahasattva. Ini tentunya beberapa buah dan sarana-sarana ini sebagai simbol-simbol yang harus digali oleh umat Buddha. Jangan sampai melakukan sesuatu hanya meniru dari generasi-generasi yang dulu tanpa tahu makna dan artinya. Tentunya ini akan mempengaruhi sikap batin kita.
Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan persembahan-persembahan di altar Kwan Im tidaklah satu mutlak, tidak merupakan satu keharusan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian atau kalangan-kalangan tertentu, memang karena tidak ada yang dipersembahkan, tidaklah harus memaksakan diri harus beli. Namun cukup Bapak Ibu dengan sepenuh hati bersujud di hadapan altar Kwan Im, memohon berkah dan juga memuji dan mengagungkan keluhuran dari Kwan Im Pusat Mohosat. Ini juga sangat luar biasa. Jangan pernah merasa bersalah dan juga jangan pernah merasa tidak sempurna memberikan berkah dan hormat, karena tanpa persembahan-persembahan atau sarana-sarana puja yang lain. Yang dipentingkan adalah sikap mental kita, sikap batin kita penuh dengan kesucian, penuh dengan keluhuran dan ketulusan kita ketika memohon dan berdoa di hadapan altar Kwan Im Pusat Mohosat. Di saat perayaan-perayaan dapat kita lihat beberapa umat penuh dengan antusias, mereka datang, mereka berkumpul melantunkan parita-parita, melantunkan sutra atau mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan Kwan Im Pusat Mohosat ini, yaitu yang diberi judul Sutra Saddhamma Pundarika atau Pumenping. Ini menceritakan tentang sesosok Kwan Im ini yang penuh dengan welas asih dan di dalam kehidupannya penuh daya mujizat membantu para makhluk-makhluk suci yang sedang di dalam penderitaan. Dalam pengalaman sehari-hari kita bisa mendengarkan beberapa kesaksian-kesaksian dari para umat Buddha maupun para simpatisannya yang telah merasa ditolong, dijawab doa-doanya oleh Kwan Im Pusat Mohosat. Ada anak yang sedang sakit karena tidak ada obat atau jauh dari perawat, jauh dari dokter, kemudian dengan kusyuk membuat air tapeju kemudian diminumkan. Ini ada yang memberi kesaksian juga akhirnya anaknya menjadi sembuh. Ada lagi yang kesulitan ekonomi, tokonya, usahanya itu sedang sepi atau ada gangguan-gangguan. Setelah berdoa dan berharap memohon bimbingan Kwan Im Pusat Mohosat ini, juga banyak sekali yang terjadi perubahan ke arah perbaikan. Yang pertama, melantunkan namo Tape Kwan Sein Posa adalah memohon berkah dan pelindungan kepada Kwan Im Pusat Mohosat. Makna yang kedua, dengan melantunkan namo Tape Kwan Sein Posat Mohosat berarti kita mengembangkan sifat welas asih kita. Sifat welas asih kita inilah yang harus kita kembangkan, seperti yang telah diteladankan, dicontohkan oleh Kwan Im Pusat Mohosat. Semasa kehidupannya beliau selalu mengembangkan welas asih dan cinta kasih, bukan saja kepada orang-orang tertentu, makhluk-makhluk tertentu, namun dipancarkan kepada segenap alam semesta. Kemudian yang ketiga, makna dari pelafalan namo Tape Kwan Sein Posa adalah menapaki jalan menuju kebudaan. Karena jasa kebajikan mengucapkan nama Bodhisattva Agung ini tiada batasnya. Menapaki jalan kebudaan, kita mengenal di dalam ajaran Sang Buddha ada 8 jalan kebenaran atau jalan tengah. Apa saja jalan tengah itu yang sering kita ucapkan atau kita ikuti, kita dengar dari para pembicara-pembicara. 8 jalan utama ini, biar lebih mudah mengingatnya, kita ingat saja 3, bisa diringkas menjadi 3, yaitu menjalankan sila atau kemoralan, menjalankan latihan mental atau meditasi, sehingga akhirnya akan mendapat kebijaksanaan. 3 inilah merupakan jalan yang dikenalkan oleh Sang Buddha untuk menyelamatkan manusia dari duka dan derita dan dari lingkaran samsara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati,
Pada saat ini selama kurang lebih 3 hari, Wihara BDC telah memfasilitasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memperingati, yang mengenang Kuan Yin Pusat Mosat mencapai pencerahan. Apa yang dimaksud dengan Kuan Yin Pusat Mosat mencapai pencerahan atau kesempurnaan? Ada 4 kemampuan yang beliau miliki sejak belum mencapai penerangan. Yang pertama, kemampuan beliau untuk melipat gandakan diri, untuk memperbanyak diri, untuk bermanifestasi atau beradaptasi dengan makhluk-makhluk hidup, di mana makhluk-makhluk hidup perlu ditolong dan perlu bantuan. Ketika beliau mau menolong di alam manusia, dia mengambil wujud sebagai wujud manusia. Ketika di alam setan, alam neraka, alam penderitaan-penderitaan yang lain juga demikian. Kemudian kemampuan beliau memberikan mantra Om Mani Padme Hum, atau lagi Namo Tape Kwan Sein Posa atau Tape Ju. Ada lagi kemampuan beliau memberikan permata-permata dharma untuk membimbing manusia-manusia yang masih berada di jalan kegelapan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kemampuan ini dimiliki oleh beliau ketika mencapai pencerahan. Kemampuan beliau untuk melenyapkan kekotoran-kekotoran batin yang menyebabkan penderitaan-penderitaan, yang menyebabkan lingkaran samsara atau kelahiran yang terus menerus. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga dengan sesering mungkin kita melafal mantra atau mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha tentang Kuan Yin, kehidupan kita penuh belas asih dan cinta kasih. Dan semoga bagi yang ikut maupun yang tidak ikut dalam perayaan ini, baik yang berdana maupun yang tidak, namun dengan penuh ketulusan memohon bimbingan dan pertolongan Kuan Yin Pusat Mosat, Kuan Yin Pusat Mosat akan mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kita. Semoga wabah virus corona yang saat ini menghantui kehidupan kita semoga akan segera berakhir. Sabi Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.